Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Fardanu Azan Hartawan dengan NIM 24095111186 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan CBL mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan topik penanggulangan wabah African Swine Fever. Di sini kita akan ke latar belakangnya. Jadi African Swine Fever merupakan penyakit yang terancam serius oleh status endemisnya di Pulau Bali. Jadi penularan virus DNA yang sangat resisten ini itu didominasi oleh jalur mekanis dari peternakan rakyat itu sendiri, mulai dari praktik swill feeding, lalu lemahnya sanitasi kendaraan berlantik babi. Jadi mengingat ASF ini memiliki tingkat mortalitas mencapai 100% dan tidak memiliki obat, pemahaman dalam mengenai gejala klinis, pengetatan manajemen biosecurity kandang, serta optimalisasi kebijakan vaksinasi massal pemur Bali itu menjadi urgensi mutlak untuk menyelamatkan perekonomian peternak lokal. Di sini tujuannya yang pertama menganalisis karakteristik taksonomi, morfologi, serta lini masa sejarah penyebaran ASF hingga menjadi penyakit endemis di Pulau Bali. Selanjutnya kita bisa mengidentifikasi gejala klinis dan jalur penularan utama virus ASF di tingkat peternakan rakyat. Dan selanjutnya kita bisa merumuskan strategi pencegahan medis melalui pembaruan program vaksinasi serta penerapan standar biosecurity kandang yang efektif dan aplikatif berdasarkan kondisi sosiokultural masyarakat Bali. Nah, di sini kita akan mengenal virusnya itu sendiri. Jadi kita bisa lihat taksonominya, dan kita akan fokus pada spesiesnya, yaitu African Swine Fever virus. Baik, di sini kita akan mengulik sejarahnya. Jadi ASF ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1921 di Kenya oleh Dr. Hewan R. Estes Montgomery, di mana virus ini awalnya hidup aman dalam siklus alami antara babi hutan dan caplak lunak Ornithodoros spp, sebelum melompat mematikan keras babi domestik. Jadi kontaminasi dari ASF ini dari swill feeding, transportasi internasional. Jadi virus ini meluncurkan invasi global destruktif dari Afrika ke Eropa, lalu berpindah ke Cina pada Agustus 2018, ya, dan itu akan menjadi krisis peternakan terbesar di dunia. Lalu gelombang epideminya, virus ASF genotip 2 ini cepat menyebar ke Asia Tenggara, masuk Indonesia melalui Sumatera Utara pada September 2019. Dan resmi dikonfirmasi melumpuhkan puluhan ribu populasi babi di Bali pada awal tahun 2020. Dan di sini kita bisa lihat morfologinya, bentuk dari virus African Swine Fever-nya. Jadi segi 6, lalu di sini ada strukturnya, ada outer capsid, terus nucleate, terus core cell, inner capsid, dan lain-lain. Dan kita bisa mengidentifikasinya melalui gejala klinisnya itu sendiri. Jadi yang pertama ada demam tinggi ekstrim 41 hingga 42 derajat Celcius, lalu babi akan lemas dan lesu, babi juga akan kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba, lalu babi akan berkerumun di pojok kandang untuk mencari kehangatan, malas bergerak dan tubuhnya gemetar, serta akan muncul bercak-bercak merah keunguan atau kebiruan akibat pendarahan di bawah kulit. Serta yang terakhir kita bisa lihat juga gerakannya, yaitu jalannya itu sempoyongan atau mengalami kelumpuhan pada kaki belakang sebelum akhirnya ambruk. Nah, di sini setelah saya analisis kondisi Bali saat ini di bulan Mei hingga Juni 2026, jadi untuk kasus kematian babi itu secara mendadak dilaporkan meluas di beberapa sentra peternakan rakyat di Bali dengan gejala klinis khas ASF. Yang pertama kita bisa di Gianyar, itu di Desa Temesi dan Payangan. Lalu bisa lihat di Buleleng, Karangasem, itu sudah juga ada puluhan ribu, ada 25 ekor di Kecamatan Tejapula, Buleleng. Terus di Desa Seraya Barat, Tina, Timbrah, dan Rasi, itu dilaporkan mati mendadak sejak awal Juni. Lalu juga ada di Badung dan Tabanan.
itu ada kematian massal di 60 ekor babi milik peternak di wilayah Canggu, Mokhtar Utara, lalu melebar ke kawasan Perairan Kangin Tabanan. Lalu untuk kebijakan Pemprov Bali sekarang itu setungkare kita Pemprov Bali itu mendapat jatah 50.000 dosis setelah kita mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, yaitu 50.000 dosis vaksin ASF, serta itu pengadaannya itu selesai pada Juni 2026 ini, dan vaksinasi massalnya akan dijadwalkan mulai Juli 2026 besok ini. Lalu akan diadakan vaksinasi, dan vaksinasi ini akan diprioritaskan untuk babi pejantan dan indukan breeding demi mengamankan keberlanjutan pembibitan di Bali. Serta akan dilakukan pengetatan biosecurity. Jadi Dinas Pertanian itu sudah menghimbau mengetatkan zonasi kandang secara mandiri dan menghentikan total penggunaan limbah makanan seal feeding yang tidak direbus. Lalu kita akan mengenal juga jalur penularannya. Jadi jalur penularannya itu bisa melalui praktik swell feeding, ya pemberian pakan sisa makanan, lalu penularan tidak langsung lewat manusia melalui pakaian, tangan, dan terutama alas kaki yang bisa menjadi barang-barang yang membawa partikel virus ke kandang yang lain. Lalu ada kontak langsung lintas wilayah, jadi lalu lintas ternak itu sendiri. Jadi pengangkutan babi antar kabupaten itu terutama pada saat menjelang hari raya keagamaan. Selanjutnya ada kontaminasi kendaraan pengangkut dan peralatan kandang. Jadi kotoran atau cairan babi itu bagi yang sakit itu yang menempel pada ban truk, lantai kendaraan, keranjang angkut, terus jarum suntik bekas maupun pembersih kotoran kandang itu akan menjadi media transfer virus yang sangat efektif. Lalu di sini ada pencegahan dan biosecurity. Jadi yang pertama ada biosecurity, penerapan sistem zonasi 3 zone biosecurity. Lalu ada manajemen pakan ketat, kontrol swell feeding-nya, lalu sanitasi dan disinfeksi 3D, clean, disinfect, dan dry. Lalu ada dekontaminasi kendaraan dan peralatan. Lalu ada pencegahannya itu melalui program vaksinasi massal, manajemen pengadaan ternak, hewan ternak, lalu ada edukasi dan pelatihan peternak rakyat, lalu ada pengawasan lalu lintas ternak lintas wilayah. Lalu di sini ada pengobatannya, jadi ada kabar yang kurang mengenakan. Jadi hingga saat ini itu tidak ada obat, tidak ada antivirus maupun terapi medis yang dapat menyembuhkan babi yang sudah terinfeksi virus ASF. Jadi jika ada babi yang positif ASF, kita bisa lihat lagi yang latar belakang kita tadi itu. Jadi mortalitasnya atau tingkat kematiannya itu mencapai 100%. Jadi jika sudah terkena pasti mati, tidak ada bisa disembuhkan atau gimana. Lalu tindakan yang benar yang bisa kita lakukan di lapangan yaitu isolasi total, babinya kita pisahkan, lalu eliminasi, stamping out. Jadi yang babi yang sakit itu kita bisa musnahkan tetapi secara humanis. Lalu ada disposal yang benar, jadi bangkai babi yang itu bisa dikubur minimal 2 meter dan ditaburi kapur aktif atau dibakar. Dan juga kita dilarang keras menjual babi yang sakit atau membuang bangkainya ke sungai yang akan memperluas wabah. Baik, di sini kesimpulannya, jadi African Swine Fever di Bali merupakan penyakit viral monotipik genotipe 2 yang hingga pertengahan tahun 2026 ini kembali mewabah akibat tingginya kontaminasi interaksi manusia dan lalu lintas pakan sisa swell feeding yang tidak matang. Karena penyakit ini tidak dapat diobati, strategi penanggulangan utama wajib bertumpu pada kedisiplinan penerapan biosecurity 3 zone serta tindakan pemusnahan batas stamping out yang diikuti penguburan bangkai secara benar. Langkah ini juga harus disinergikan dengan program pencegahan medis melalui distribusi 50.000 dosis vaksin ASF dari pemerintah daerah pada Juli 2026 yang diprioritaskan untuk mengamankan lini pembibitan breeding babi di Bali. Cukup sekian topik yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah tindakan selama saya menjelaskan topik hari ini. Sekian dari saya tutup dengan Paraman Sandi.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.